Hai, halo guys, teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Neneng Sumiati. Semoga semua konten-konten di channel Neneng Sumiati menjadi hiburan, sebagai inspirasi bagi produser film misteri, kalau maksudku gitu. Terus saya akan bercerita ya, kejadian yang udah lama waktu usia saya ini, waktu SMP kalau nggak salah ya. Terus kejadian waktu usia 25 tahun. Nah itu, sebelum saya bercerita tentang kisah saya mau nanya, barangkali di antara teman-teman, sahabatku, dan pemirsa ya, dimanapun Anda berada, mungkin pernah mengalami sesuatu yang di luar nalar ya, tanpa sengaja gitu, tanpa diduga ya. Seperti kita ini, padahal kita ini nggak tidak melamunkan sesuatu ataupun gimana gitu ya. Cuma mungkin di saat kita lagi, hati pikiran kita lagi ingat seseorang gitu, terus tiba-tiba ada di depan mata, atau tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang kita cari gitu. Nah itu, ternyata yang kita cari itu bukan orang yang diharapkan gitu, padahal itu teh orang yang dikenal ya, tapi pas disusul dideketin ternyata bukan orang yang dikenal. Nah itu namanya apa ya, kesamaran gitu, gimana gitu. Coba sahabat-sahabat, teman-teman, ataupun pemirsa dimanapun, kalau mengalami apa yang saya alami itu, kesamaran atau gangguan apa gitu, namanya apa itu, tolong komen gitu ya. Karena yang saya alami itu sesuatu yang tidak wajar ya, bukan di luar nalar gitu. Apakah itu sesuatu yang normal atau gimana ya, atau mungkin gangguan, ada sesuatu yang lain mengalihkan pandangan aku gitu. Nah itulah, jadi tolong komen apakah saya ini kesamaran atau gimana, nggak tahu ya itu namanya apa gitu. Itu yang menilai adalah teman-temanku, sahabatku, dan Anda pun dimanapun Anda berada. Anda pemirsa yang belum nonton di channel Neneng Sumiati, tolong jangan lupa ini hidupkan loncengnya gitu, supaya saya ini semangat gitu ya, bikin konten-konten yang lain gitu. Jadi soalnya saya tuh banyak kejadian yang belum diungkapkan gitu ya. Cuma kendalanya ya itulah, mungkin harus ada dukungan supaya saya untuk menyampaikan sesuatu itu semangat gitu. Jadi gimana ya, plong gitu ya. Nah itu. Nah, saya akan bercerita tentang pengalaman aku itu ya. 2 kejadian ya yang saya akan ceritain. Cukup 2 kejadian aja ya, walaupun banyak ya yang saya alami gitu. Itu kesamaran saya ya. Nah itu, kejadian pertama itu waktu saya usia 15 tahun, waktu SMP ya. Dari rumah saya pergi melewati perkampungan, supaya cepatnya nggak naik angkot, saya pula cukup jauh ya, dari rumah menuju ke sekolah itu cukup jauh, cuma saya sengaja jalan kaki. Nah
Agar cepat ke tujuan, saya melalui jalan perkampungan juga sih, komplek-komplek perumahan seperti perumahan Pusdiku, perumahan elit kampung gitu ya. Nah, waktu saya melewati komplek perumahan Pusdiku yang ada di Kota Bandung ya, saya kan Pusdiku itu lokasi jalannya kan nanjak ya, nanjak gitu. Nah, begitu datar jalan dari kejauhan di sebelah utara saya mengenal seorang nenek-nenek udah tua banget, usianya ada ratusan tahun lah gitu ya. Saya mengenalnya gitu ya. Dari kejauhan jarak 1.000 meter kalau nggak salah ya, adalah 1.000 meter lah jaraknya, udah cukup jauh tapi saya bisa lihat gitu. Jaraknya cukup adalah sekitar 1.000 meter gitu. Saya ada sosok berdiri, pandangannya mengawasi saya gitu. Saya sedang jalan menunduk, pas menengadah ada sosok nenek-nenek berdiri, pandangannya itu mengarah ke satu titik, yaitu ke aku gitu, ke saya, mengarahkan ke saya gitu. Dalam pandangan saya itu nenek-nenek seperti yang saya kenal gitu ya, tetangga saya. Nah, saya teh cepet-cepet jalan menuju si nenek itu ya. Nah, setelah berada di depan dia, saya sapa dia, halo nek, apa kabar? Yang ditanya nggak jawab-jawab, ditanya di depan mata berhadapan langsung, dia ditanya nggak jawab, bengong aja gitu. Isa kan kaget. Pas lama-lama saya tersadar ternyata yang saya tanya itu bukan nenek-nenek yang saya kenal, itu orang nenek-nenek orang lain gitu. Cuma raut wajahnya mirip gitu ya. Dia sangat tua ya, adalah usia ratusan tahun. Dan saya baru tersadar dia itu sedang berdiri di komplek pemakaman. Iya, dia berdiri di komplek pemakaman umum, bayangin ceng. Saya menyapa dia tuh. Dia ditanya bengong, nggak jawab. Dan saya tersadar ternyata dia bukan si nenek Enci yang saya kenal ya. Dia itu ternyata nenek orang lain yang tidak saya kenal gitu. Wajahnya sangat tua. Pokoknya sangat tua, ada ratusan tahun lah gitu ya. Dia bengong aja, saya langsung berlalu tinggalin dia. Habis nggak kenal dia, ditanya nggak jawabnya, saya tinggalin aja dia langsung. Soalnya saya kaget, yang ditanya bukan si Enci gitu ya, orang lain. Nah, gitu. Tuh begitu saya berlalu tinggalin dia itu melirik ke saya. Posisi dia itu lagi berdiri, di belakangnya kan ada pemakaman umum luas di situ. Lihat ke saya sama, langsung aja tinggalin dia lah, berlalu gitu. Dalam hati saya berkecamuk, astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata bukan si nenek Enci. Apa yang telah saya alami itu, kenapa saya kesamaran? Saya pikir dia itu si nenek Enci, ternyata pasti ditanya, disapa nggak dijawab. Ternyata saya baru sadar dia itu bukan nenek Enci, orang lain ya. Saya langsung berlalu tinggalin dia karena saya sadar dia posisinya berada di pemakaman umum. Nah, di situ karena hati saya merasa shock juga, berjalan sedang menunduk. Begitu tengadah, aduh, sesuatu bikin saya kaget juga. Begitu saya mengadah langsung ini nih, kening aku terbentur komsol genting. Aduh, saya kaget, pusing, udah shock. Tadi ketemu sama nenek-nenek nggak dikenal, lalu dikaitkan dengan kening terbentur. Nah, ini bekasnya ada nih, tuh. Ini bekasnya ada, bekas lukanya nih masih ada, belum hilang. Nih, lihat, ini bekas luka. Nah, itu bekas luka terjedak ya, terbentur ya ke konsol genting. Soalnya situ kan ada bangunan komplek perumahan yang bangunannya itu nanjak gitu.
Jadi kan bertahap-tahap kayak tangan gitu, dia ada komsel pendek gitu. Nah, potongannya terlalu arah kepanjangan, mepet ke jalan gang. Nah situ jadi mengganggu apa jalan juga gitu. Jadi saya juga tidak sadar terceduk ini ya, terbentur nih sampai bekasnya ada ini. Nah itu gara-gara apa, saya mikirkan nenek itu ya. Nah itu pertama, kejadian pertama ya. Terus kedua, waktu saya disuruh mama panggil si Ani, katanya mama mau pesan gitu, pesan entah pesan apa, apalagi saya pokoknya disuruh sama mama aku pesan ke si Ani. Nah waktu itu di kota Bandung lagi musim-musimnya hujan ya. Sekarang juga kota Bandung lagi musim hujan, musim banjir lagi. Nah di kota Bandung lagi musim hujan sore-sore. Nah saya teh kan langsung mau keluar ya, karena disuruh mama menghubungi si Ani mau pesan gitu. Karena mungkin hati pikiran saya sedang memikirkan nama si Ani mungkin dia gitu, lalu saya melongo keluar, bedongak keluar ngalongo, barangkali ada si Ani lewat gitu, saya pikir gitu ya. Nah begitu saya keluar lungalongo, terus di depan mata aku itu ada saudaranya si Ani bawa payung, kan lagi hujan. Nah di depan pintu pemakaman dia itu sedang berjalan menuju ke arah selatan. Nah saya langsung susul dia tuh, karena saya teringat pesan mama gitu bahwa saya harus pesan ke si Ani. Nah kebetulan ada saudara si Ani lewat, nah, makanya saya susul dia. Nah begitu saya susul dia, kan dia kan bawa payung ya, dari saya mau menyusul dia dari belakang gitu, bersama juga saya juga bawa payung ya, ada kan hujan gitu, susul dia ya, si itu tetap keponakannya si Ani itu saya susul dia itu. Begitu berada di belakang dia, si itu ponakannya si Ani sama saya disapa, tunggu. Nah lalu si dia itu belum menunggu, ditanya nggak jawab, tolong sama Mbak Ani ya, mama saya pesan nih, ada ini menu entah apa gitu. Mama bilang kata pesan ke Ani, tolong sampein ya gitu. Tapi anehnya yang ditanya nggak jawab, diem melulu gitu. Ditanya tolong sampein ya pesan mama aku ke Mbak Ani, pesan gitu ya, tolong sampein ke dia ya, tolong ya gitu. Yang ditanya nggak jawab. Akhirnya saya bingung, lah ini orang kenapa udah ditanya beberapa kali nggak jawab. Lama-lama saya tersadar, ternyata yang saya tanya bukannya keponakan si Ani, dia itu si Epi. Ya Allah, si Epi bawa payung berdua sama temannya, senyum-senyumnya aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok jadi si Epi? Lalu mana itu keponakan yang saya susul gitu, keponakannya si Ani yang saya susul itu mana? Loh, saya berada di depan dia ya, berada di depannya si Epi dia diem senyum-senyum, temannya sebelahnya juga diem ya, nggak ngomong. Di situ saya langsung aduh, muka malu banget saya. Ya Allah ya Robi, apa yang telah menimpa saya? Ya Allah Robi, kenapa saya jadi kesamaran ya? Kok saya kan tujuannya ke si ponakannya si Ani, tapi kenapa kok lama-lama berubah jadi wajah orang lain gitu ya? Ya Allah, si Epi itu mah bukan ponakannya si Ani. Si Epi yang ku kenal, dia itu memang saya kenal si Epi sih. Cuma sebelnya dia, kenapa waktu saya sapa dia gak jawab gitu. Mungkin karena saya kan mungkin nanyanya gak nyambung kali, soalnya yang tujukan kan ke keponakannya, tolong sampaikan ke si Ani itu pesan mama aku gitu, jawabnya gitu. Pantesan si Epi diem aja nggak ngomong, dia senyum-senyum aja. Ya bikin saya malu lah, karena saya kesamaran gitu ya. Yang ditanya kan bukan
keponakannya si Ani gitu. Itu mah si Epi, ya Allah, si Epi pantesan dia diem aja senyum-senyum ke saya, ya Allah. Di situ saya malu, tersadar merasa malu, ya Allah ya Robi, langsung saya tinggalin si Epi ya. Saya dalam hati pikiran, ya Allah ya Robi, kenapa sih apa yang kayak menimpa saya, kok saya kesuruh apa ini kesamaran atau gimana, ada sesuatu yang lain gitu mengganggu saya atau gimana, nggak tahu ya gitu. Saya juga berpikir, guys, apa yang menimpa saya itu apa, saya ini ada dapat, apakah pandang saya ini dialihkan gitu sama sesuatu yang gaib gitu ya, pandangan saya gitu, yang saya lihat itu keponakan si Ani gitu, tapi ternyata bukan. Setelah dekat ternyata orang lain, bukan si keponakannya si Ani. Yang ada di depan saya itu si Epi gitu. Nah, pantesan ditanya diam aja. Lama-lama saya tersadar, pandang saya berubah loh. Itu si Epi, bukan keponakannya si Ani. Ya disitulah saya menyadari, saya malu juga sama si Epi, karena saya pasti si Epi menyangka saya ini orang gendeng kali ya, orang begini. Nyangkanya pasti si Epi menyangka saya begini nih. Padahal saya itu lagi kesamaran ya, mungkin salah orang, disangkanya orang yang dikenal si A, ternyata bukan. Nah itu pasti si Epi menyangka saya begini, lihat. Kurang aja saya, aduh astagfirullahaladzim, udah 2 kali saya kesamaran loh. Apakah itu suatu yang dialihkan gitu pandang saya? Mungkin ada makhluk gaib yang sengaja ngerjain saya gitu ya. Saya bukan sudon ya, apalagi sekarang, zaman sekarang banyaknya ini apa, misteri ya, yang kisah nyata tentang hantu gitu ya, penampakan, gangguan, kesurupan ataupun kesamaran, itu kan banyak ya sekarang di zaman sekarang ya. Udah lagi musim-musimnya tentang misteri ya. Nah, barangkali yang menimpa saya itu mungkin ada sesuatu yang lain mau mengalihkan pandangan aku gitu ya. Yang hati pikiran saya ke si A, ternyata yang dituju bukan si A gitu. Nah itulah gangguan sesuatu yang gaib gitu. Bukan saya sudon, saya normal loh, bukan begini. Bukan begini saya ini. Saya normal loh, cuma entah saya melamun atau gimana nggak tahu ya. Nah, padahal saya normal kok, nggak aneh-aneh kok gitu. Saya yakin ini ada sesuatu yang gaib ngerajain pandangan saya, mengalihkan pandangan saya. Sepertinya pandangan saya ini dialihkan ke sesuatu yang mirip orang yang saya tuju, nah itu sepertinya seperti itulah. Ada sesuatu yang gaib mengalihkan pandangan aku gitu, bahwa yang dicari itu si A tuh ada, nah ternyata pas dideketin bukan. Nah itulah kesamaran namanya ya. Nah itu begitulah kisah nyata aku, guys. Teman-teman pemirsa, tolong komen apakah itu yang saya alami itu termasuk apa namanya. Saya nggak, kurang paham ya. Saya ini normal loh, tidak gila loh. Tidak ada gangguan sama sekali gitu. Tapi kadang saya suka kesamaran gitu. Pertama sama nenek-nenek tua waktu di SMP. Terus kedua waktu di usia 25 tahun. Itu tuh kejadian 2 kali saya kesamaran ya, menyapa seorang. Pada saatnya menyapa orang yang saya kenal, bukan menyapa orang yang tidak dikenal gitu. Saya menyusul orang yang disapa. Ternyata yang disapa nggak jawab. Lama-lama saya tersadar bahwa yang ditanya itu bukan orang yang saya tuju, orang lain. Nah makanya pantesan nggak jawab-jawab ya. Saya bengong, dia bengong. Nah
pasti yang ditanya mau nyangka saya orang gendeng gitu. Gak gini gitu ya, astagfirullahaladzim, amit-amit deh, enggak ada. Sama yakin itu mah hati pikiran saya, mungkin saya sedang ngelamun, hati pikiran saya sedang terfokus ke dia mungkin ya. Jadi saya tidak menyadari, tidak maksudnya gimana ya, mungkin tidak bismillah dulu guys, baru begitu ingat si anu langsung saya susul gitu ya, nah gitu. Jadi saya nggak hati-hati, mungkin nggak tahu ya, nah itu mungkin ada, ya mungkin ada makhluk gaib yang iseng gitu mengalihkan pandangan saya, nah gitu, itulah. Ya, kalau seandainya ada orang yang berani mengalihkan pandangan saya, minta maaf lah. Kalau seandainya si makhluk gaib itu merasa terganggu sama saya, tolong minta maaf. Dan saya mah kan bukan indigo atau nggak bisa lihat gitu ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang gaib merasa terganggu, tolong minta maaf, maafkan saya gitu. Siapapun dia, tolong maafkan saya gitu. Jadi itulah yang, jadi gini guys, kita hidup di dunia ini memang berdampingan ya dengan sesuatu yang gaib, beda beda alam gitu. Ya jadi kalau orang indigo mah mungkin tahu, bisa lihat sesuatu. Kalau orang kita kan kebanyakan nggak bisa lihat ya, nah makanya kita ini berdampingan dengan sesuatu yang gaib gitu. Kemanapun kita pergi selalu berdoa dulu gitu. Dan kedua, kita ini yang dibiasakan melamun, betul kata orang tua juga, jangan melamun, jangan suka menghayal, katanya itu tidak baik ini gitu. Jadi hati pikiran kita ini selalu baik-baik aja, jangan melamun gitu, gitu aja lah gitu, agar terhindar dari gangguan ya sesuatu yang tidak baik gitu. Syukur-syukur kita ini selalu mendapat lindungan Allah ya gitu. Kita ini dimanapun berpijak, dimanapun kita berteman juga harus menjaga sikap ya. Ya pokoknya mah dimanapun kita berpijak selalu jaga sikap lah gitu lah. Jadi agar ya kita juga harus menghargai tempat, maksudnya tempat sesuatu yang lain gitu ya. Misalkan berada di tempat yang lain juga, misalkan kita bepergian ke gunung, ke air terjun, ke pesawahan